Setelah kita berkenalan dengan use effect dan melihat perbedaannya, sekarang kita akan coba mengimplementasikan use effect ini pada, eee apa ya, aplikasi yang benarannya. Misalnya di sini kita sudah, punya 3 buah use effect, lalu di sini kita ada case, di mana kita pengen, misalnya, mmm, mengambil sebuah data dari JSON placeholder, di sini ada user, harusnya begini. Oke, di sini ada users. Nah, misalnya kita punya sebuah API, lalu di sini kita pengen ketika komponen aplikasi kita pertama kali di-render, kita pengen mengambil data dari API ini. Nah, harusnya, kita akan coba menggunakan fitur use effect yang ada di React.js ini untuk menge hal tersebut. Jadi di sini, berarti yang pertama, kita akan sediakan dulu, eee, state-nya untuk menyimpan datanya, const user set users. Di sini set users. By default, untuk default value-nya adalah array kosong. Lalu di sini karena kita pengen mengambil datanya ketika pertama kali komponennya di-mounting dan ketika ada perubahan state ataupun props-nya itu kita tidak mau lagi ngambil data ke server, jadi kita bisa menggunakan use effect yang model kedua ini. Gitu. Jadi, di sini untuk bagian ininya, saya akan nge-fetch sebuah, data dari endpoint yang tadi kita buka di JSON placeholder, lalu di sini .then, di sini dia menerima respon, responnya kita akan balikan respon.json karena kembaliannya adalah sebuah promise, jadi kita then lagi, di sini baru kita dapat datanya. Di sini untuk datanya sendiri kita akan solok dulu aja di sini, log data. Lalu di sini kalau ada error, catch error, di sini error. Oke, sekarang kalau kita lihat di aplikasi kita, ada error di sini cannot access the user before initialization. Hmm, hmm, hmm. Oh, salah. Harusnya di sini bukan set user, teman-teman. Harusnya use state. Oke, kalau kita refresh di sini. Nah, pertama kali komponennya di-mounting, kalau kita lihat kita berhasil nge-patch data ke sebuah API dan di sini kita bisa lihat respon balikannya. Lalu ketika ada perubahan state, di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian proses patching-nya tidak ke-trigger lagi. Artinya apa? Artinya di sini kita sudah tepat menggunakan use effect yang modelnya seperti ini. Jadi untuk array dependensinya kita kosongin aja, gitu. Jadi lalu karena kita sudah berhasil mengambil datanya dari, API, sekarang kita akan coba, set datanya itu ke dalam state user. Di sini jadinya data. Dan untuk, si users tadi sekarang kita akan coba di sini kita pakai break line, di sini kita kasih H3 user list, lalu di sini H3. Nah, di sini kita akan coba mapping data yang dari API tadi. Di sini cara mappingnya di React.js, teman-teman bisa menggunakan maps ya. Di sini saya akan bikin unordered list, lalu di sini kita tutup dulu. Lalu di sini teman-teman
bisa pakai map di sini users.map. Hasil mappingnya di sini teman-teman mau kasih nama apa, misalkan user, lalu di sini jangan lupa return. Ya, yang kita return adalah sebuah tag HTML. Di sini pakai LI, biasanya UL itu pasangannya sama LI. Lalu data apa yang mau kita print. Di sini kalau kita lihat ada ID, ada name, username, dan lain-lain. Oke, kita anggap mau print dan jangan lupa di sini untuk disimpan. Lalu kalau teman-teman lihat di bagian aplikasinya kita sudah berhasil menampilkan data dari API. Di sini kalau teman-teman lihat sudah muncul list of usernya. Tapi di sini kalau kita lihat di bagian konsolnya di sini ada warning di mana dia menyarankan harusnya setiap children di dalam sebuah list harus memiliki sebuah uh, key yang unik. Nah, di sini wajib dimasukin ya. Ini untuk alasan performance, key-nya bisa teman-teman menggunakan sesuatu yang unik dari data yang teman-teman punya. Kebetulan kita punya ID, jadi teman-teman bisa passing user.id. Nah, kalau teman-teman tidak punya sesuatu data yang unik dari data yang teman-teman map, teman-teman bisa menggunakan indeks dari hasil mappingnya. Ini juga boleh, gitu. Sekarang kalau kita refresh, nah warningnya sudah tidak muncul lagi di bagian konsolnya. Nah, itu dia cara penerapan use effect di apa ya, di aplikasi React.js. Jadi teman-teman bisa menggunakan side effect ini untuk nge-fetch ke sebuah API. Misalkan contoh kasus di sini. Jadi kita pengen ketika komponennya di-mounting, kita mengambil data ke API lalu simpan ke dalam sebuah step. Di sini saya pakai fetch. Nanti untuk HTTP request-nya atau HTTP client-nya teman-teman terserah pakai apapun sesuai dengan kebutuhan, bisa pakai Axios atau yang lain-lain. Sini saya pakai bawaan dari JavaScript dari Node.js pakai fetch. Ketika proses fetch-nya selesai, datanya itu kita simpan ke dalam set user, lalu kita mapping hasil responnya dari API tersebut. Di sini untuk mapping dari React.js, teman-teman bisa menggunakan metode map, lalu di sini return sebuah elemen yang mau teman-teman tampilkan ke aplikasi React.js teman-teman. Nah, itu untuk cara integrasi React.js dengan API menggunakan use effect.